Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan Nadia Ulil Hidayah. Saya akan menjelaskan mengenai soal tentang beban dibayar di muka. Yang pertama, PT Moji telah membayar jasa audit kepada KAP Edson dan rekan sebesar 20 juta. Hitunglah PPh 23 yang dipotong PT Moji dan PPN yang dibayar PT Moji, serta ayat jurnal untuk PT Moji dari transaksi di atas dan buatlah ayat jurnal untuk KAP Edson dan rekan atas transaksi di atas. Saya akan menjawab, yaitu di sini sudah dijelaskan. Diketahui PPh 23 yaitu tarifnya 2%, DPP-nya 20 juta, yaitu PPh 23 yang dipotong PT Moji adalah 2% dikali 20 juta, hasilnya 400.000. Sedangkan PPN tarifnya 11%, DPP-nya 20 juta, PPh 23 yang dipotong PT Moji yaitu 11% dikali 20 juta, hasilnya 2.200.000. Ayat jurnalnya yaitu beban jasa audit 20 juta, debet PPN masukan 2.200.000 debet, utang PPh kredit 400.000, kas bank 21.800.000. Kas banknya 21.800.000. Penjelasannya yaitu beban jasa audit dicatat sebesar bruto, PPN masukan dapat dikreditkan. Lalu ayat jurnal untuk KAP Edson dan rekan, yaitu saat mengakui pendapatan, piutang usaha debet 22.200.000, sedangkan pendapatan jasa audit kredit 20 juta, utang PPN keluaran 2.200.000. Saat menerima pembayaran dari PT Moji, kas banknya debet 21.800, piutang usahanya 21.800.000. Ayat jurnal untuk KAP Edson dan rekan, saat menerima bukti potong PPh 23, debet PPh 23 dibayar di muka 400.000, piutang usahanya kredit 400.000. Catatan, PPh 23 yang dipotong oleh PT Moji menjadi kredit pajak bagi KAP Edson dan rekan yang dapat diperhitungkan dalam SPT tahun mereka. Yang kedua, diketahui dari SPT tahun 2011 penghasilan neto dari usaha 100 juta, laba penjualan aset sebesar 100 juta, PPh yang dibayar sendiri 5 juta, hitung ansuran pasal 25 untuk tahun 2012. Yang pertama yaitu menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto dari usaha 100 juta, laba penjualan aset 100 juta, total penghasilannya yaitu 200 juta. Yang kedua, menghitung PKP, penghasilan kena pajak. PKP sama dengan total penghasilan neto. Total penghasilan netonya 200 juta. Selanjutnya, menghitung PPh terutang. Untuk wajib pajak badan, tarifnya 25% pada tahun 2011. PPh terutang sama dengan 25% dikali 200 juta, hasilnya 50 juta. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta dikurangi 50 juta, hasilnya 22.500.000. Hasil total PPh terutangnya 25 juta ribu. Selanjutnya, yang keempat, menghitung kredit pajak atau PPh dibayar sendiri. PPh dibayar sendiri itu 5 juta. Lalu menghitung PPh kurang atau lebih bayar. PPh kurang bayar sama dengan PPh terutang dikurangi kredit pajak, yaitu 50 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 45 juta rupiah. Yang keenam, menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2012. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh kurang bayar tahun 2011 dibagi 12 bulan, hasilnya 45 juta dibagi 12, hasilnya 3.750.000 per bulan. Selanjutnya yaitu ada catatan, jika wajib pajak adalah orang pribadi, maka PPh terutangnya 25 juta, sehingga PPh kurang bayar sama dengan 25 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 20 juta. Angsuran PPh 25 sama dengan 20 juta dibagi 12, hasilnya 1.666.000 per bulan. Pastikan tidak ada komponen lain, seperti PPh final atau kredit pajak lain, yang mempengaruhi perhitungan.
Kesimpulan berdasarkan asumsi wajib pajak badan, angsuran PPh pasal 25 tahun 2012 adalah Rp3.750.000 per bulan. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan atas soal 2 tadi. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.